Profesor Broto adalah seorang luar biasa. Dia banyak melakukan penelitian di bidang pertanian maupun peternakan. Dia juga bahkan pernah menduduki jajaran kabinet pemerintahan. Namun dia lebih memilih mengabdi pada pendidikan. Oh ya, ngomong-ngomong, kau mau kebuatan teh atau kopi? Teh saja, terima kasih. Oh ya, siapa namamu dan apa yang tadi kau kerjakan di laboratorium? Maksudku pada saat kita bertemu tadi. Aku Putri Cecilia. Kau bisa memanggilku Cecil, Prof. Aku sedang meneruskan pekerjaan ayahku di pusat penelitian mikrobiologi. Aku sedang mengamankan sebuah hasil penelitian yang belum sempurna, yang dulu sempat dikerjakan oleh Profesor Broto. Aku tak pernah mengetahui hal itu. Saat tahun 1968, dia memulai suatu penelitian yang hampir mustahil pada zamannya. Dia berusaha menciptakan virus yang dapat meningkatkan dan menstabilkan derajat unsur-unsur penyumbur tanah. Virus U1B3 atau virus solum. Jika penelitian itu berhasil, maka akan menjadi sebuah langkah awal menuju teknik pertanian yang modern pada zamannya. Penelitian ini dibiayai oleh pemerintah dan dikerjakan oleh tim para ahli mikrobiologi dari IPB pada saat itu. Ya, dengan tujuan untuk menyuburkan tanah di Pulau Kalimantan. Namun itu semua ternyata alasan palsu. Itu semua merupakan siasat elit politik pemerintah kita untuk menjilat pemerintah Jepang. Ternyata pemerintah kita melakukan kesepakatan terselubung. Hasil penelitian itu nantinya sebenarnya akan digunakan untuk menyuburkan tanah Hiroshima dan Nagasaki yang rusak berat akibat radiasi bom atom pada zaman itu. Penelitian itu sesungguhnya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Imbalannya, oknum dari elit politik kita akan mendapatkan keamanan dan tentunya kekayaan. Hingga akhirnya penelitian tersebut terhenti karena tidak ada dana. Bukan karena pemerintah Jepang kehabisan dana, melainkan sepertiga bagiannya untuk perut mereka masing-masing. Dana dari pemerintah Jepang tidak disalurkan kepada peneliti IPB. Naas, ketika penelitian belum sempurna, pemerintah Jepang sudah menagih janji sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Melalui trik muslihatnya, pemerintah kita mengkambing hitamkan para ilmuwan. Akhirnya, pada tahun 1972, Profesor Broto menghilang. Lalu, bagaimana penelitian itu? Ilmuwan memang penuh perhitungan. Sebelum akhirnya dia tertangkap, Profesor Broto telah mewariskan hasil penelitiannya. Ia mewariskan sampel penelitiannya itu kepada murid yang ia percaya untuk disempurnakan. Dan muridnya itu adalah ayahku. Namun, jika virus ini belum sempurna, lantas siapa orang-orang tadi yang mengejar kita? Mungkin itu dari pemerintahan Jepang atau dari pemerintah kita? Bukan keduanya. Mereka hanyalah komplotan mafia dari pelelangan pasar gelap. Mereka mengincar virus yang belum sempurna ini untuk dijual ke luar negeri. Pembelinya adalah teroris. Bahkan, badan intelijen suatu negara pun akan berusaha mendapatkannya demi memperkuat kekuatan mereka dan menjadikannya senjata perang. Senjata perang? Mengapa harus jadi senjata perang? Kau tak akan pernah tahu efek dari virus ini. Virus solum ini satu tetes saja mengenai tanah. Dalam waktu kurun 1 bulan, itu akan mematikan tanah yang ada di seluruh Pulau Jawa. Tidak akan ada lahan subur
Bahkan biota darat pun perlahan juga akan punah, termasuk ras manusia. Itulah mengapa alasan virus ini diperebutkan oleh banyak orang. Bos, sudah saya temukan. Bagus. Pantau terus. Maaf, jika aku mengetahui hal itu lebih cepat, mungkin aku bisa mencegahnya atau menghancurkan penelitian itu. Oh iya, kau bilang aku telah menjadi profesor. Kapan itu terjadi? Aku terakhir kali melihatmu saat kau akan pergi mengambil katalis untuk menyempurnakan virus itu. Kau bersama ayahku saat itu. Lalu, di mana aku sekarang? Mungkin apakah aku terlihat? Tunggu. Aku bersama ayahmu saat itu. Maafkan aku, Profesor. Oh ya, besok aku akan mengambil katalis. Katalis yang akan menyempurnakan virus ini. Aku harap kau membantu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari masa lalu. Ya, aku mau. Bos, dia udah sama orangnya, bos. Apa kau masih kuat, Prof? Ya, aku masih kuat. Oh ya, Sil, boleh aku minta sesuatu? Ya, katakan saja. Maukah kau tidak manggilku dengan kata Prof? Baik, maafkan aku, Prof. Maksudku Dira. Karena itu cukup menggangguku. Oh ya, Sisil. Katalis macam apa yang terdapat di hutan seperti ini? Sebuah bunga. Bunga gunung liar yang hanya tumbuh saat awal musim pancaroba, seperti saat ini. Oh ya, tapi nanti yang kita ambil hanya masih menjadi kuntum saja. Kuntum. Mengapa kuntumnya? Ya, karena di dalamnya terdapat serbuk sari. Percayalah, Prof. Saat bunganya mekar, kau tidak akan pernah menemukannya. Masanya sangat ringan sehingga mudah terbawa angin. Dan hanya serbuk sari dari bunga inilah yang sangat baik menjadi perantara perkembangbiakan virus ini. Kau sangat cerdas, Sisil. Kau yang mengajariku, Prof. Maksudku Dira. Saya dapat mencium aroma virus itu. Segera temukan mereka.